Oke teman-teman, kali ini kita bakal ngobrolin satu buku yang penting banget, judulnya Riset Indonesia karya Farid Gaban. Kita nggak cuma nge-review ya, tapi kita akan coba bedah bareng-bareng diagnosisnya tentang kondisi negara kita sekarang ini tuh kayak gimana sih? Langsung aja ya, buku ini tuh dibuka dengan satu pertanyaan yang jujur nonjok banget. Apakah Indonesia masih punya tujuan? Wah, dari awal aja udah langsung ngajak kita mikir dalam kan? Ini yang bikin penelusurannya jadi serius dan menantang. Sebelum kita lanjut lebih jauh, kita kenalan dulu deh sama identitas bukunya. Jadi, Riset Indonesia ini ditulis oleh Farid Gaban, terbit tahun 2025 dari Pacar Merah, genrenya esai, sosial, politik, pokoknya relevan banget sama apa yang kita alamin sekarang. Nah, kita masuk ke bagian pertama. Semacam check-up kesehatan buat bangsa kita. Dan ini yang perlu dicatat ya. Buku ini tuh bukan cuma opini penulisnya aja, sama sekali bukan. Ini adalah hasil dari kerja jurnalistik yang wow, panjang dan mendalam banget. Jadi, fondasi buku ini tuh dari perjalanan jurnalistik selama 15 tahun. Gila kan? Ada 3 ekspedisi besar di situ. Dan mereka nggak cuma duduk di kantor ngumpulin data loh. Mereka benar-benar turun ke lapangan, melakukan apa yang disebut jurnalisme napas jarak dekat. Jadi mereka dengerin langsung keluh kesah petani, masyarakat adat, dan kelompok-kelompok yang sering kali suaranya nggak kedengeran. Dan hasil dari perjalanan panjang itu adalah sebuah diagnosis yang, cukup suram. Judul babnya aja udah bikin merinding. Seberapa rendah lagi kita bisa jatuh? Tapi tujuannya bukan buat nyalah-nyalain ya. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi di mana letak kegagalan sistemik kita. Terus krisisnya apa aja sih yang dibahas? Wah, ini multidimensional banget, mulai dari demokrasi yang rasanya makin kehilangan makna, politik yang kayaknya udah pisah sama etika, sampai kekutukan sumber daya alam yang malah jadi sumber konflik. Belum lagi korupsi sistemik, oligarki, dan kerusakan lingkungan yang nyata banget kayak kasus Wades atau kondisi Sungai Citarum. Menurut buku ini, semua masalah ini tuh saling kait-mengait. Nah, salah satu konsep kunci di sini adalah kutukan sumber daya. Kutipan ini ngejelasin dengan pas banget. Ironis kan, negara kita kaya banget sumber daya alamnya, tapi kok malah seringnya jadi sumber konflik dan bikin masyarakat lokalnya justru jadi miskin. Kekayaannya cuma lari ke segelintir orang aja. Biar lebih kebayang gimana parahnya ketidakadilan agraria, coba lihat angka ini. 60%. 60% petani di Indonesia itu cuma punya lahan kurang dari setengah hektar. Bayangin, ini bukan sekedar angka statistik loh di atas kertas, ini cerminan ketimpangan yang dalam banget di akar rumput kita. Oke, setelah semua masalah tadi dipaparin, sekarang kita masuk ke ide utamanya. Buku ini ngajak kita buat bedain dua hal yang kelihatannya mirip tapi beda banget, restart versus reset. Nah, analogi teknologi di sini tuh cerdas banget buat ngejelasinnya. Restart itu kayak kita matiin terus nyalain lagi HP atau laptop yang error. Masalahnya ya bakal balik lagi kan, karena sistem dasarnya nggak diubah. Nah, kalau reset ini beda. Ini kayak kita balikin ke setelan pabrik. Semua kerusakan struktural dihapus dan prinsip-prinsip dasarnya diprogram ulang dari awal. Bener-bener dibersihin sampai ke akarnya. Oke, kita udah paham masalahnya, udah paham juga konsep risetnya. Terus solusinya gimana? Apa blueprint atau cetak biru perubahan yang ditawarin sama buku ini? Yuk kita lihat. Jadi ada 3 pilar utama nih yang diusulkan buat pembaruan. Yang pertama, reformasi agraria yang radikal. Bukan cuma bagi-bagi sertifikat ya. Kedua, pergeseran ke sistem federalisme. Dan yang ketiga, reformasi pendidikan yang berbasis lokal. Jadi pendidikannya disesuaikan sama kebutuhan tiap daerah, nggak lagi diseragamin dari pusat. Coba kita bahas sedikit lebih dalam soal salah satu usulan yang paling berani ini. Federalisme. Penting banget buat digarisbawahi ya. Ini bukan soal memisahkan diri dari Indonesia. Sama sekali bukan. Menurut buku ini, federalisme itu justru cara buat mengakhiri yang namanya kolonialisme internal. Maksudnya apa? Maksudnya biar daerah-daerah kayak Papua atau Sumba itu punya kewenangan politik dan ekonomi yang beneran atas sumber daya mereka sendiri. Biar hasilnya dinikmati masyarakat lokal, bukan cuma dikeruk ke pusat. Tentu aja ya, buku yang gagasannya seradikal ini pasti dapat banyak tanggapan. Ada yang pro, ada yang kontra. Nah, sekarang kita coba lihat secara seimbang. Apa aja sih kekuatan dan kelemahan dari buku ini menurut para pembaca dan kritikus? Di sisi positifnya nih, banyak yang muji buku ini karena riset lapangannya yang gila-gilaan, 15 tahun itu tadi. Relevansinya juga tinggi banget sama isu-isu sekarang. Tapi ada juga kritiknya. Sebagian orang merasa solusinya itu terlalu idealis, kurang detail gimana cara ngejalaninnya. Ada juga yang bilang mungkin bahasanya agak berat buat pembaca awam. Nah, setelah semua diagnosis dan usulan yang radikal ini, kita sampai di penghujung pembahasan. Pada intinya, buku ini tuh nggak dimaksudkan sebagai serangan loh, tapi lebih kayak cermin yang disodorkan ke hadapan kita semua sebagai sebuah bangsa. Dan ini poin yang paling penting.
Tujuan akhirnya itu bukan buat bikin panas atau provokasi, tapi justru sebaliknya. Ini adalah sebuah undangan yang, ya bisa dibilang lembut, buat kita semua mau berpikir, buat memantik obrolan nasional tentang kita ini mau kemana sih sebenarnya. Dan akhirnya, buku ini ngelempar bola lagi ke kita. Pertanyaannya sekarang bukan lagi cuma buat para elit atau pemerintah, tapi buat kita semua, setiap warga negara. Pertanyaannya sederhana, tapi dalam. Kontribusi apa yang bisa kita kasih buat ngebangun Indonesia yang lebih baik? Nah, ini pertanyaan yang bagus banget buat kita bawa pulang dan kita renungin masing-masing.